Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngelihat sesuatu yang udah biasa banget, sampai-sampai rasanya kita udah tahu semua tentang itu? Nah, hari ini kita bakal coba sebaliknya. Kita akan ambil sesuatu yang mungkin sering kita lihat, terus kita bongkar buat ngintip mesin di baliknya. Kita bakal bedah bareng-bareng sebuah cetak biru, sebuah naskah yang ternyata dirancang untuk membangun sebuah pengalaman yang luar biasa dalam. Coba deh bayangin, gimana caranya sebuah cerita yang begitu kuat bisa sampai ke kita tanpa perlu film, tanpa panggung teater, atau bahkan tanpa buku yang kita baca. Gimana sebuah narasi bisa hidup dan dirasain bareng-bareng sama satu komunitas setiap minggunya. Nah, inilah teka-teki yang mau kita pecahin sama-sama. Oke, kita langsung mulai aja ya. Alat bedah kita hari ini cuma selembar kertas ini nih. Sebuah program liturgi dari gereja di Indonesia. Sekarang, coba deh lupain dulu semua anggapan kalian. Anggap ini bukan sekedar teks keagamaan, tapi sebuah naskah drama. Sebuah cetak biru arsitektur penceritaan yang bakal kita bongkar lapis demi lapis. Setiap cerita yang keren, itu pasti punya satu ide utama, semacam bintang utaranya. Dan buat naskah yang satu ini, kita nggak perlu nyari jauh-jauh. Langsung tertulis di sampulnya, belas kasih Allah melampaui segala akal. Anggap aja ini benang emas kita. Inilah ide yang bakal menyatukan semua bagian dari pengalaman ini jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, sebelum kita loncat ke babak pertama, kita mesti paham dulu nih panggungnya kayak apa. Latar waktunya adalah masa Prapaskah. Gampangnya, ini tuh periode persiapan dan perenungan sebelum perayaan Paskah. Jadi, kebayang ya moodnya, ini bukan cerita yang hingar-bingar, tapi lebih ke cerita tentang introspeksi, penantian, dan ujung-ujungnya transformasi. Oke, sekarang kita buka lembar pertama dari naskah ini. Fondasi dari keseluruhan cerita ini dibangun di atas 3 pilar. 3 kisah kuno yang dipilih dengan sangat hati-hati buat ngenalin dan nguatin tema utama kita tadi. Kisah pertama membawa kita ke kitab Samuel. Ceritanya kayak audisi buat jadi raja. Tapi yang kepilih, ternyata bukan prajurit paling kuat atau pangeran paling ganteng. Malah Daud, seorang anak gembala yang bahkan hampir dilupain sama keluarganya sendiri. Bener-bener pilihan yang di luar dugaan kan? Dan disinilah poin kuncinya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini tuh kayak penanaman benih yang pertama. Pesannya jelas banget, belas kasih itu ngelihat lebih dari sekedar penampilan, lebih dari status, dan nemuin nilai di tempat yang paling gak kita duga. Lanjut ke kisah kedua, dari surat Efesus, ceritanya naik level nih. Kalau kisah pertama tadi tentang dilihat secara berbeda, kisah kedua ini ngomongin soal menjadi berbeda. Metaforanya kuat banget. Pergeseran dari kegelapan total menuju cahaya terang. Kutipan ini, bangunlah hai kamu yang tidur, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini bukan lagi ajakan biasa, tapi benar-benar panggilan buat berubah total. Tema belas kasihnya jadi berkembang. Bukan lagi cuma soal dipilih, tapi soal diubah dari dalam, semacam kebangkitan. Dan sebagai puncaknya babak pembuka ini, kita dikasih drama yang nyata dari Injil Yohanes. Seorang pria yang buta dari lahir. Ini bukan lagi metafora, tapi kegelapan fisik yang benar-benar absolut. Panggungnya udah siap banget buat sebuah keajaiban. Pas penglihatannya pulih, satu-satunya respons pria itu cuma, "Aku percaya, Tuhan." Nah, kelihatan kan polanya? Naskah ini membawa kita dalam sebuah perjalanan yang rapih banget. Mulai dari dipilih saat nggak dianggap, diubah dari gelap jadi terang, sampai puncaknya mengalami campur tangan ilahi yang mengubah segalanya. Fondasi ceritanya udah kuat banget kan? Oke, fondasi ceritanya udah jadi nih. Tapi pertunjukan yang hebat itu nggak membiarkan penontonnya cuma duduk diam kan? Nah, sekarang naskah ini melakukan sesuatu yang cerdas banget. Seolah-olah merobohkan dinding keempat dan narik seluruh komunitas buat ikutan. Gimana caranya? Yang pertama, lewat musik. Setelah dengerin kisah-kisah tadi, komunitas ini nggak cuma merenung, tapi mereka nyanyi bareng. Tuhanlah gembalaku. Musik di sini fungsinya itu kayak arsitektur emosi. Dia mengubah pemahaman di kepala jadi pengalaman bersama yang meresap langsung ke hati. Terus coba lihat deh, gimana pintarnya naskah ini membawa tema besar tadi jadi membumi. Lewat doa umat, tema belas kasih yang abstrak tadi jadi punya wajah dan nama. Ada doa buat pemimpin bangsa, buat kelestarian budaya adat, buat anak muda. Ceritanya jadi nggak lagi terjadi di zaman dulu, tapi relevan dan hidup di sini, saat ini juga. Setiap cerita keren kan, pasti ada klimaksnya. Titik di mana semua alur cerita ketemu dan makna terdalamnya kebuka. Nah, dalam naskah ini,
Klimaksnya itu bukan ledakan atau adu jotos, tapi sebuah ritual yang khusyuk, liturgi Ekaristi. Sederhananya, Ekaristi itu sebuah perjamuan simbolis, tapi perannya dalam narasi ini penting banget. Disinilah semua ide yang tadinya melayang-layang di udara, soal belas kasih, pengorbanan, transformasi, semuanya itu ditarik jadi sesuatu yang bisa disentuh, dirasain, dan dialami secara fisik. Puncak dari puncaknya ini dibangun lewat serangkaian tindakan yang sangat presisi dan penuh simbol. Mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya, lalu memberikannya sambil mengucapkan kalimat, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Inilah momen di mana pengorbanan yang abstrak jadi sebuah tindakan nyata yang siap dibagikan. Terus, muncullah kalimat yang jadi mesinnya semua ini. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ini bukan cuma permintaan biasa, ini adalah catak biru untuk pengulangan. Perintah inilah yang mengubah satu peristiwa di masa lalu menjadi sebuah ritual yang abadi. Ceritanya bukan untuk dikenang, tapi untuk dihidupkan kembali lagi dan lagi. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya belum kelar. Akhir yang baik itu nggak cuma nutup cerita, tapi juga ngasih penontonnya sesuatu buat dibawa pulang. Resolusi dari naskah ini bukanlah tulisan tamat, melainkan sebuah titik awal yang baru. Bagian terakhir dari naskah ini, yaitu pengutusan, adalah momen di mana peran penontonnya berubah. Mereka nggak lagi cuma nerima cerita, tapi sekarang ditugaskan buat jadi bagian dari cerita itu sendiri. Ini sebuah misi. Lewat kalimat penutup, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu, audiens secara resmi dapat peran baru. Mereka bukan lagi penonton, tapi aktor. Tugasnya membawa tema utama, yaitu belas kasih, keluar dari ruangan ini dan mempraktekkannya dalam drama kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, intinya apa? Dengan membedah naskah ini, kita jadi bisa lihat betapa canggihnya sebuah keyakinan itu dibangun lewat jalinan cerita, musik, doa, dan ritual. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Ritual-ritual lain dalam hidup kita, dari upacara wisuda, perayaan ulang tahun, sampai rapat mingguan di kantor, cerita apa sih yang sebenarnya lagi mereka bisikan ke kita tanpa kita sadari? Coba deh direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.